sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kembali sirah yang telah dipaparkan oleh ulama sirah, dan sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan belajar sirah kita banyak mengambil mutiara-mutiara hikmah dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam kehidupannya. Dan dari sirah nabawiyah kita bisa banyak sekali belajar mutiara-mutiara hikmah dari sifat-sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada para prajuritnya. Dan ini semuanya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Insyaallah kita akan belajar hari ini teman-teman semuanya tentang sebuah ghazwah, sebuah peperangan, yaitu peperangan Mu'tah dan peperangan Hunain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang berpegang teguh dengan agama Islam ini, karena sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan agama Islam, Islam yang memuliakan kita. Dan peperangan Mu'tah ini, teman-teman semuanya, adalah peperangan yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi kita masih ingat di tahun ke-8 Hijriah ada apa? Ke-8 Hijriah, di tahun ke-8 Hijriah ada Fathu Makkah. Nah, kita sudah pernah membahasnya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, kemudian setelah itu akhirnya dari perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy di antara mereka mengkhianati, maka Rasulullah SAW mengirimkan pasukannya, dan alhamdulillah biidnillahi ta'ala terjadilah Fathu Makkah. Dan pada tahun 8 Hijriah juga di situ ada yang namanya Perang Mu'tah. Nah, Perang Mu'tah ini teman-teman adalah pertempuran yang sangat-sangat luar biasa, peperangan yang sangat dahsyat yang pernah ada dalam peperangan kaum muslimin ya semasa hidup Rasulullah SAW. Jadi peperangannya luar biasa karena ketika perang Mu'tah ini jumlah pasukan kaum muslimin sangat banyak ya, dan ditambah dengan jumlah musuh yang sangat luar biasa. Nanti kita akan belajar berapa jumlah peperangan Mu'tah yang diikuti oleh kaum muslimin dan berapa jumlah yang diikuti oleh musuh-musuh Islam. Nah, peperangan Mu'tah ini adalah sebuah kampung ya, sebuah tempat yang ada di dataran rendah Provinsi Balqa atau di daerah Yordania ya, di utara Laut Yordania. Kalau teman-teman pernah ke Yordan, maka nanti teman-teman bisa melihat ada sebuah kota yang dinamakan dengan Mu'tah. Nah, disinilah tempat terjadinya pertempuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin serta para musuh-musuh Islam. Apa yang menyebabkan akhirnya terjadi perang Mu'tah? Di antara penyebabnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi, karena ketika Fathu Makkah atau ketika perjanjian Hudaybiyah, maka disitulah terjadinya aman. Dan disinilah peluang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan dakwah. Maka Rasulullah SAW mulai mencoba untuk menyebarkan dakwah lebih jauh lagi ke bangsa Romawi, keluar dari kota Madinah, ya, keluar dari Jazirah Arab. Dan Rasulullah SAW mulai mengutus duta-duta utusannya yang terbaik ya, untuk mengenalkan Islam. Nah, di antara duta atau utusan yang Rasulullah SAW utus ya, ke Kaisar Romawi adalah Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Ya. Beliau membawa surat yang telah Rasulullah SAW titipkan untuk penguasa Busra kala itu. Tetapi ternyata ketika Al-Harith bin Umair Al-Azdi menemui penguasa tersebut, ternyata penguasa ya yang ada di sana, ia telah membunuh atau menebas leher Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bangsa Arab ya, atau di dalam etika untuk memuliakan duta-duta yang datang ke negerinya, itu seharusnya etikanya adalah untuk dimuliakan, bukan untuk dibunuh. Tapi karena mereka telah membunuh utusan atau duta yang diutus oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Harith bin Umair Al-Azdi, maka ketika itu Rasulullah SAW pun marah. Ya.
marah dan menyerukan atau memerintahkan para sahabat ketika itu karena telah mendengar bahwasanya utusannya telah dibunuh oleh kaisar ya, maka Rasulullah SAW akhirnya membentuk sebuah pasukan dengan jumlah yang luar biasa berkekuatan 3.000 prajurit, teman-teman. Coba lihat, banyak sekali 3.000 prajurit. Nah, 3.000 prajurit ini, teman-teman, itu berasal dari kaum muslimin ya, yang ada di kota Madinah dan juga dari orang-orang Quraisy yang telah masuk Islam pada hari Fathu Makkah. Jadi 3.000 prajurit ini tergolong dari bangsa atau dari orang-orang Ansar ya, orang-orang Muhajirin yang sudah ada di kota Madinah dan juga dari orang-orang Quraisy yang masuk Islam pada masa Fathu Makkah. 3.000 prajurit ini mereka berangkat ya dengan dikomandoi oleh seorang komandan perang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima tertinggi pasukan dalam perang Mu'tah ya. Dan beliau mewasiatkan kepada komandan perang ini, kepada para sahabatnya yang berangkat dalam peperangan Mu'tah ini, kata beliau, kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka yang menggantikan panglimanya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka yang menggantikan sebagai panglima atau sebagai komandan perang adalah Abdullah bin Rawahah. Ya. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Harithah pun dengan gagah berani beliau mengangkat panji Islam, ya, mengangkat bendera Islam. Dan kala itu teman-teman berangkatlah mereka dengan wasiat yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW sebelumnya beliau membiasakan untuk memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau memerangi orang-orang kufur atau orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kalian berbuat khianat. Dan janganlah mencuri harta rampasan sebelum dibagi, kata Rasulullah SAW. Janganlah membunuh anak-anak. Janganlah membunuh kaum wanita. Janganlah membunuh orang lanjut usia. Janganlah membunuh orang yang sudah menyerah. Subhanallah. Ini adalah ajaran-ajaran Islam, teman-teman, yang sangat-sangat mulia. Ketika peperangan yang senantiasa diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW adalah janganlah kalian membunuh wanita, janganlah kalian membunuh anak-anak. Tapi lihat bagaimana musuh Islam ketika mereka saat ini atau zaman ini ya, ketika mereka melemparkan granat-granatnya, melemparkan bom-bomnya kepada kaum muslimin. Mereka tidak melihat di sana ada tangis anak-anak. Mereka tidak melihat di sana ada kaum wanita. Mereka membombardir semua kaum muslimin. Tidak dilihat apakah dia orang lemah, apakah dia orang kuat. Semuanya dibunuh. La haula wa la quwwata illa billah. Berbeda dengan Islam. Islam sangat mewanti-wanti, bahkan bukan hanya yang dapat perlindungan para wanita, lansia, ataupun anak-anak. Rasulullah SAW juga mengatakan, jangan juga kalian memotong pohon kurma. Subhanallah, pohon-pohon saja teman-teman itu dilindungi di dalam Islam ya. Dan janganlah kalian, kata Rasulullah SAW, ketika berangkat berperang memotong pohon-pohonan ya. Dan jangan juga menghancurkan bangunan. Subhanallah, inilah sungguh Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat-sangat memerintahkan untuk berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Nah, sebelum keberangkatan Zaid bin Harithah ya dan para sahabatnya yang berjumlah 3.000 orang, maka terjadilah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Subhanallah, ini saya membayangkan ya, ketika mereka akan pergi, para sahabat itu akan pergi, dan itu awal mulanya mereka pergi jauh dari karib kerabat. Dilepaskan ya oleh karib kerabatnya, dilepaskan oleh para sahabat yang saat itu tidak diberikan tugas untuk pergi ke Mu'tah. Mereka itu berangkat dengan dilepaskan kepergiannya ya oleh Rasulullah SAW. Dan kala itu teman-teman, Abdullah bin Rawahah menangis ya. Menangis dan para sahabat terhenyak. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah menangis ya? Apakah yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah menangis adalah karena berpisahnya Abdullah bin Rawahah dengan karib kerabat? Apakah yang menyebabkan tangisan Abdullah bin Rawahah itu adalah karena Abdullah bin Rawahah akan meninggalkan kota Madinah? Sebagaimana mungkin pada hari ini ketika seorang anak misalnya
dia akan pergi jauh dan jauh di negeri sana ya untuk belajar, dan orang tuanya melepaskannya di bandara. Ya bayangkan, ini saya memutar kembali memori kami di tahun 2004 ya. Ketika kami akan berangkat ke Yaman, ya bayangkan di negeri orang nan jauh di sana, kemudian kami dilepas kepergian kami oleh orang tua kami, itu rasanya Masya Allah sedihnya luar biasa. Itu kami ya, tapi tidak dengan Abdullah bin Rawaha. Kira-kira apa yang menyebabkan Abdullah bin Rawaha akhirnya menangis ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya melepaskan Abdullah bin Rawaha bersama para pasukannya yang gagah berani? Apa gerangan yang menyebabkan Abdullah bin Rawaha menangis, teman-teman? Ternyata beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak memiliki kecintaan kepada dunia dan aku tidak pula merindukan kepada kalian. Ternyata tidak ada kerinduan ya dalam diri Abdullah bin Rawaha. Tetapi kata Abdullah bin Rawaha, aku mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dari Al-Quran. Jadi ketika itu Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, teman-teman, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan maknanya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kemestian yang sudah ditetapkan. Maka Abdullah bin Rawaha menangis sejadi-jadinya ya, karena beliau sangat takut kalau beliau memasuki neraka. Subhanallah. Jadi orang-orang para sahabat itu, teman-teman, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah akhirat dan akhirat. Allah lagi dan Allah lagi. Subhanallah ya. Sangat-sangat jauh kalau dibandingkan dengan keadaan kita pada hari ini. Thayyib. Kemudian pasukan Islam, teman-teman, akhirnya bergerak ya menuju ke sebuah tempat ya. Sebelum sampai ke Mu'tah, maka pasukan Islam tiba di daerah yang bernama Ma'an. Dan kaum muslimin ketika itu sempat menginap ya di daerah Ma'an. Sempat menginap beberapa hari di salah satu bagian wilayah Syam. Ma'an ini adalah wilayah Syam. Kemudian Heraklius ya, pasukan musuh mendengar datang para pasukan kaum muslimin, maka Heraklius mengumpulkan prajurit-prajuritnya sebanyak kurang lebih 100.000 prajurit Romawi. Coba bayangkan, pasukan kaum muslimin 3.000 prajurit, 3.000, dan pasukan Heraklius sebanyak 100.000. Jumlah yang sangat berlipat-lipat daripada jumlah kaum muslimin. Bahkan orang-orang Romawi, ya pasukan Heraklius, bukan hanya 100.000 akhirnya. Mereka meminta bantuan juga dengan kabilah-kabilah yang membenci Islam ya, seperti kabilah Jud'am, kabilah Balqin, kabilah Bahra, kabilah Balyun. Mereka meminta bantuan kepada mereka, dan akhirnya terkumpullah pasukan yang berjumlah 200.000 prajuritnya. Coba bayangkan, 200.000 prajurit melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin mendengar akan jumlah pasukan musuh yang sangat luar biasa, yaitu 200.000 prajurit, maka awalnya pasukan kaum muslimin, teman-teman, kala mengetahui jumlah pasukan musuh yang berjumlah 200.000 prajurit, mereka bingung. Karena melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Bahkan di antara mereka ada yang mengusulkan, minta jumlah suplai pasukan lagi kepada Rasulullah SAW. Minta ditambah jumlahnya. Dan di antara mereka akhirnya bermusyawarah. Dan salah satu di antara mereka, di antara para sahabat juga mengatakan, jangan kami malu ya kepada Rasulullah SAW kalau ingin ditambah jumlah pasukannya. Subhanallah, inilah adab yang harus dilakukan oleh kita kaum muslimin ya. Sesungguhnya adanya rasa malu ketika meminta kepada pemimpin ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka akhirnya kebingungan, kaum muslimin, kemudian yang satu minta disuplai pasukan lagi, yang satu lagi malu kalau menambah atau kalau meminta jumlah pasukan kepada Rasulullah SAW. Nah, dikala kaum muslimin merasa kebingungan, datanglah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha itu masih ingat, Abdullah bin Rawaha itu orang yang tadi menangis ketika dilepas oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya waktu di Madinah. Nah, Abdullah bin
Rawahah ini datang dan memberikan motivasi kembali kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, wahai kaum, demi Allah, kata beliau, sesungguhnya apa yang kalian benci itulah justru tujuan kalian, yaitu kalian saat ini sedang mencari syahid, sedang mencari syahadah. Kita tidak memerangi manusia karena jumlah, kita tidak memerangi manusia karena kekuatan, kita tidak memerangi manusia karena jumlah yang sangat banyak, ya. Tapi kita memerangi mereka kecuali karena agama Islam ini, kata Abdullah bin Rawahah, dan yang dengannya Allah telah memuliakan kita, subhanallah. Jadi subhanallah, ya, kita ketika memegang agama Islam ini adalah sebuah pertolongan dari Allah, ini adalah karunia dari Allah, karena Islam yang telah memuliakan kita semuanya. Maka kata Abdullah bin Rawahah, berangkatlah, sesungguhnya ini hanyalah ada dua kebaikan, kemenangan atau syahid. Subhanallah. Bisa dibayangkan gak sih? Kalau seorang guru, ya, murid-muridnya lagi melempem nih, mau ujian, murid-muridnya tuh lagi futur, lagi melempem, semangatnya lagi down, tiba-tiba gurunya atau lagi dalam keadaan peperangan, tiba-tiba komandannya dia menguatkan mentalnya, memotivasi kembali, subhanallah. Maka akhirnya kaum muslimin pun termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah. Maka berangkatlah mereka sampai akhirnya bergerak menuju ke arah musuh, ya, dan menuju ke lokasi musuh, ya, dan mereka akhirnya apa? Akhirnya terjadilah sebuah peperangan yang sangat luar biasa. Dua kelompok bertemu dan peperangan pun terjadi secara sengit, ya, 3.000 orang melawan 200.000 prajurit. Sebagaimana kita ketahui tadi, yang menjadi komandan perang yang pertama kali diwasiatkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang sahabat kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Haritha. Maka majulah Zaid bin Haritha, teman-teman, maju ke medan perang, ya. Dan Zaid bin Haritha kala itu maju dengan beraninya dan berperang hingga dihujami oleh ujung-ujung tombak musuh, ya. Dan akhirnya Zaid bin Haritha pun meninggal sebagai syahid, ya. Nah, ketika Zaid bin Haritha syahid, maka secara otomatis Ja'far bin Abu Thalib, ya, langsung memegang panji bendera yang dibawa oleh Zaid bin Haritha, langsung memegang komandan sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Ja'far bin Abi Thalib juga subhanallah ketika mengambil alih sebagai komandan, beliau juga memberikan ketika berperang itu sangat-sangat mencengangkan. Beliau memberikan apa yang beliau punya, ya, untuk Islam. Jadi totalitas. Beliau berperang itu secara totalitas. Beliau turun dari kudanya, melompat, ya. Kemudian beliau berperang sampai teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ja'far bin Abu Thalib itu ketika tertebas kaki terputus tangan kanannya, teman-teman, sudah nggak ada tangan kanannya. Apakah beliau mundur? Tidak. Beliau ambil benderanya dengan tangan kirinya, ya. Beliau ambil panji Islam atau bendera Islamnya dengan tangan kirinya. Jadi ketika tangan kanannya sudah tertebas oleh pedang musuh, beliau ambil dengan tangan kirinya. Dan ketika tangan kirinya akhirnya tertebas juga oleh pedang musuh, apa yang beliau lakukan? Apakah kemudian beliau menyerah dan melemparkan panji Islam atau bendera Islam kepada Abdullah bin Rawahah? Tidak. Beliau pegang erat-erat, ya, didekaplah panji tersebut, subhanallah, dengan kedua pundaknya, ya, dengan kedua pundaknya, sampai akhirnya tentara Romawi menebas tubuh Ja'far bin Abi Thalib hingga terbelah dua, ya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan, teman-teman, kata beliau, sungguh Ja'far bin Abu Thalib, ya, telah Allah gantikan, ya, dengan sebuah sayap yang nanti kelak di surga. Ja'far ini katanya nanti salah seorang dari sahabat yang banyak terbang, maka beliau dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Ja'far at-Tayyar, ya, atau Ja'far dzul janahain, Ja'far yang memiliki dua sayap di surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Merinding, ya. Kita tuh membayangkan betapa para sahabat itu ketika mereka itu benar-benar mencintai Islam, ketika benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka sudah tidak lagi mempedulikan apa yang ada dalam dirinya. Seberapa banyak tombak
atau panah yang tertusuk di dalam tubuhnya, mereka sudah tidak menghiraukan lagi. Yang mereka pikirkan dan fokuskan adalah apa? Bagaimana Islam itu jaya, bagaimana Islam itu menang, bagaimana saya bisa bertotalitas dalam berperang, subhanallah. Dan inilah Ja'far bin Abu Talib. Maka Ja'far bin Abu Talib pun teman-teman akhirnya syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bendera akhirnya dipegang otomatis oleh siapa? Oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah, ketika para sahabat menemukan jenazah Ja'far bin Abu Talib, mereka sampai-sampai menemukan dalam jasad beliau, dalam jasad Ja'far bin Abu Talib itu tusukan lebih dari 90 tusukan. Ya. Yang tadi saya katakan, para sahabat sudah tidak lagi melihat bagaimana dirinya, tapi mereka melihat bagaimana harus bertotalitas dalam membela Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Abdullah bin Rawahah pun mengambil alih untuk memegang panji tersebut dan mengambil alih komandan Islam, ya, menunggang kuda maju ke depan. Kemudian beliau pun akhirnya ikut berperang dengan penuh gemuruh, dengan penuh semangatnya sangat luar biasa. Dan Abdullah bin Rawahah akhirnya terbunuh juga, teman-teman, terbunuh juga. Maka kaum muslimin kala itu mengingat kembali apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan. Kata Rasulullah SAW, kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka komandan akan dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib terbunuh, maka komandan akan dialihkan kepada Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kalian wahai kaum muslimin, hendaklah memilih salah satu komandan di antara kalian. Nah, kaum muslimin tidak berapa lama ketika tahu ya komandan-komandan mereka gugur di medan perang, ya, syahid di medan perang, maka mereka pun akhirnya teman-teman? Akhirnya bermusyawarah dengan cepat di medan peperangan itu, langsung menunjuk salah satu komandan perang dan jatuhlah komandan perang ke tangan Khalid bin Walid. Ya. Siapa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid bin Walid pun menuturkan, kata beliau, ya, di hari Mu'tah ini, kata Khalid bin Walid, ada 9 pedang yang telah patah di tanganku. Masya Allah, lihat nih, bagaimana Khalid bin Walid juga totalitas dalam berperang di jalan Allah. Sampai 9 pedang, ya, sudah patah di tangannya Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, kecuali lempengan pedang yang dibuat oleh orang-orang Yaman. Ya, jadi lempengan pedang zaman dahulu kala, orang-orang Yaman itu di antara aktivitas mereka adalah membuat pedang. Maka kata Khalid bin Walid, lempengan pedang ini yang terbuat oleh orang-orang Yaman masih saya pegang, ya. Dan hanya tersisa lempengan pedang ini, ya, di tanganku, kata Khalid bin Walid. Maka kemudian kemudian Khalid bin Walid pun maju, dan sebelum maju peperangan, apa yang dilakukan Khalid bin Walid, teman-teman? Yang dilakukan Khalid bin Walid adalah mengatur strategi perang. Nah, ini nih jitunya Khalid bin Walid, Masya Allah, biidnillahi ta'ala, diberikan kelebihan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Yang dilakukan Khalid bin Walid, teman-teman, akhirnya merubah strategi perang begini. Jadi waktu siapa yang pertama, Zaid bin Harithah, ketika beliau memegang sebagai komandan perang, beliau itu membagi pasukan, ada di sayap kanan, ada di sayap kiri, ada di belakang, ada di depan. Nah, begitu pula musuh. Musuh akhirnya karena tahu kaum muslimin telah membagi dengan beberapa bagian, kanan, kiri, depan, belakang, akhirnya musuh juga sama, yang membagi pasukannya kanan, kiri, depan, belakang, ya. Nah, yang kanan menyerbu yang sayap kanan, ya, dari kalangan musuh menyerbu sayap kanan bagian kaum muslimin, yang sayap kiri menyerbu sayap kiri bagian kaum muslimin. Nah, apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Setelah Khalid bin Walid tahu banyak komandan kaum muslimin yang syahid di jalan Allah, Khalid bin Walid menukar. Yang kanan, yang sayap kanan ditukar ke sayap kiri, yang sayap kiri ke kanan. Yang depan ditukar ke belakang, yang belakang tukar ke depan. Nah, subhanallah, atas pertolongan Allah, kala itu musuh-musuh akhirnya apa? Ketika
berhadap-hadapan dengan kaum muslimin, kan beda orangnya ya. Yang awalnya kan mereka sudah mengenali, oh ada jenis mukanya seperti ini. Terus mereka setelah Khalid bin Walid menukar posisi itu, yang mereka ada dalam hati mereka, ini adalah orang baru. Kaum muslimin mendapatkan bala tentara, mereka ya mengira kaum muslimin mendapatkan bala tentara bantuan dari Madinah. Ya, akhirnya apa? Allah tancapkan kekalangkabutan di hati musuh, ketakutan di hati musuh. Mereka mengira pasukan kaum muslim ditambah dari disuplai pasukannya oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Mereka akhirnya mundur, teman-teman. Mundur ya, dan akhirnya mereka pun kembali lagi ke Romawi. Nah, ini walaupun dalam pertempuran ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi ternyata dampak dari pertempuran ini, teman-teman, subhanallah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Romawi yang dahulu kala adalah superpowernya di muka bumi ini, akhirnya mereka memulai adanya perhitungan. Maksudnya kalau mereka sudah tidak lagi mau melawan kaum muslimin ya, dari peperangan Mu'tah ini, mereka mikir-mikir kalau mau menyerang kaum muslimin ya. Dan para kabilah-kabilah saat itu juga mereka tercengang ya. Mereka bingung, kenapa pasukan Romawi bisa mundur dengan jumlah pasukan yang sangat luar biasa, 200.000 prajurit melawan 3.000 prajurit, mundur dan tidak lagi akhirnya melawan kaum muslimin. Kaum muslimin akhirnya kembali ke Madinah, dan kala itu Rasulullah SAW menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari mutiara hikmah dari kisah perang Mu'tah? Di antaranya adalah bahwasannya hendaklah kaum muslimin jangan pernah takut untuk menyerang musuh ketika musuh tersebut berjumlah banyak ya. Sesungguhnya pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah yang banyak tidak mesti menang ya. Jumlah yang banyak tidak mesti menang ya. Kemudian yang kedua, apa mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan Mu'tah? Di antaranya adalah bolehnya mengangkat komandan lebih dari seseorang. Ya, ketika dalam sebuah peperangan, kala itu Rasulullah SAW langsung mengangkat 3 komandan perang. Ya, itu boleh, diperbolehkan karena Rasulullah SAW pernah mencontohkannya. Dan yang selanjutnya adalah hendaklah seorang pemimpin berwasiat ya kepada orang yang ia angkat untuk menjadi komandan dalam sebuah jamaah, dalam sebuah komunitas ya. Hendaklah seorang pemimpin berwasiat siapa yang diangkat menjadi ketua. Kalau zaman sekarang kan mungkin ada komunitas, ada pembina. Nah, pembinanya ini yang berwasiat kepada kepalanya, kepala komunitasnya. Ini diperbolehkan karena Rasulullah SAW juga dulu berwasiat kepada kaum muslimin yang akan berangkat ke medan perang di Mu'tah. Nah, apalagi mutiara hikmah yang bisa kita ambil, teman-teman? Hendaklah kita jangan terlalu bersedih ya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan jumlah yang sedikit. Jangan terlalu bersedih-sedih ya, jangan terlalu bersedih karena terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah ujian baik dengan jumlah yang sedikit atau dengan sesuatu apapun, itu justru akhirnya ketika Allah sedang memberikan ujian, akhirnya apa? Ketika kita meminta kepada Allah pertolongan, Allah yang menguatkan. Jadi kalau misalnya seandainya di sini penulis mengatakan bahwasanya kaum muslimin ya dimanapun berada, kalau seandainya Allah memberikan ujian kepadanya ya peperangan juga sebagai ujian, akan mengetahui siapa benar-benar kaum muslimin yang akan berperang di jalan Allah, siapa kaum muslimin yang munafik. Ini dalam peperangan. Maka ketika ada ujian apapun, kita harus menghadapinya. Pastinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang memohon pertolongan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan